Selamat pagi untuk teman-teman remaja sekalian. Kita akan memulai kebaktian kita. Teman-teman dipersilakan untuk saat teduh sejenak. Untuk lagu pertama, mari kita menyanyikan Kasih Setia Tuhan dari PKJ 14. Setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tutur kata jemu, kasih setiamu Tuhan. Ku tutur kata jemu, setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih Kristus menyertai kita sekalian. Teman-teman semua, bertanya seringkali dianggap mengganggu atau menghambat jalannya proses pembelajaran. Sehingga itu seringkali membuat kita enggan untuk bertanya, baik di masyarakat, di kelas, maupun di lingkungan keluarga kita. Untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh pembicara. Untuk nyanyian selanjutnya, mari kita angkat pujian dari KJ 424, Yesus menginginkan daku. Kesempatan kali ini kita akan memasuki doa pengakuan dosa. Teman-teman dipersilakan untuk berdoa. Saat ini Tuhan mengundang kita, saudara dan saya, untuk mengaku dosa kita di hadapannya. Mohon ampun jikalau kita seringkali dalam hidup ini masih sulit untuk menghargai, mendukung, dan memperhatikan sesama kita. Tuhan, kami mau belajar untuk mau hidup dengan sesama, untuk mau belajar berbagi dan saling menguatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk lagu selanjutnya mari kita nyanyikan Tuhan Selalu Menolongku.
Untuk mendengarkan berita anugerah, teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah dari Allah yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16-17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Mari dengan penuh sukacita kita sambut janji dan pengharapan dari Tuhan dengan mengangkat pujian, Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan, NKB 100. Teman-teman dipersilakan untuk duduk karena kita akan menyambut firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hikmat pengetahuan yang sudah Tuhan Yesus berikan bagi kami. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah hikmat pengetahuan ini juga yang akan menuntun langkah kami untuk bisa mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini terambil dari Lukas pasalnya yang ke-20, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Pada suatu hari, ketika Yesus mengajar orang banyak di bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam, kepala dan ahli Taurat serta tua-tua ke situ. Mereka berkata kepada Yesus, "Katakanlah kepada kami dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu, dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepada kamu. Katakanlah kepadaku, baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia?" Mereka mempertimbangkan di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, seluruh rakyat akan melempari kita dengan batu, sebab mereka yakin bahwa Yohanes adalah seorang nabi." Lalu mereka menjawab bahwa mereka tidak tahu dari mana baptisan itu. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Berbahagialah kita yang sudah membaca dan siap untuk merenungkannya. Haleluya. Adik-adik yang terkasih, tema renungan kita pada pagi hari ini berani bertanya. Dan berbicara mengenai bertanya, semenjak kita manusia sudah bisa berbicara, kita sudah juga mulai banyak bertanya, dan seringkali pertanyaan itu membuat orang tua kita bingung untuk menjawab. Tetapi begitu kita memasuki dunia bersekolah, kita juga dibarengi dengan kegiatan untuk bisa menjawab.
Dan semakin kita besar dan semakin menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kita malah lebih banyak porsinya untuk menjawab. Porsinya lebih besar ya untuk menjawab dan bertanya yang mulai sedikit. Banyak alasan kenapa kita jadi jarang bertanya. Apakah karena kita juga sibuk untuk menjawab dan menyelesaikan tugas-tugas sekolah, atau malu, dianggap aneh karena banyak bertanya, atau mungkin pernah dapat komentar kurang menyenangkan sehingga kita jadi nggak pede untuk bertanya dan mengeluarkan isi pikiran kita. Padahal di usia muda ini kalian pasti banyak memiliki pertanyaan yang ingin kalian tanyakan. Dan karena keterbatasan situasi bertanya, kita akhirnya mencari jawaban yang sejujurnya bukan tempat yang tepat untuk menemukan jawaban tersebut. Tapi ya karena itu tadi, keberanian kita untuk bertanya yang semakin berkurang, akhirnya kita tidak tersalurkan ranah untuk mendapatkan jawaban yang tepat dan dari sumber yang tepat. Nah, dari hari ini kita kembali diingatkan bahwa rasa ingin tahu dan keinginan untuk bertanya itu adalah bagian dari hikmat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Bacaan kita tadi, kita melihat bagaimana Yesus dalam percakapan memberi ruang untuk berpikir dan terus bertanya. Ketika para imam bertanya kepada Yesus, "Coba beritahukan kepada kami atas dasar apa engkau melakukan semuanya ini?" Kemudian mereka bertanya juga, "Siapa yang memberi hak itu kepadamu?" Yesus tidak langsung beri jawaban pasti dan memuaskan keinginan mereka. Yesus malah balik bertanya, "Coba beritahukan kepadaku, Yohanes Pembaptis dengan hak siapa? Allah atau manusia?" Kemudian dilanjutkan dengan percakapan di antara mereka. Para imam takut menjawab. Kalau jawab ya, berarti mereka harus mengakui kekuasaan Yesus. Tetapi jika jawab tidak, mereka tahu risikonya juga. Mereka akan dibenci oleh para umat. Akhirnya mereka menjawab, "Kami tidak tahu." Dan bukannya menjadikan itu kesempatan bagi Yesus untuk menyerang mereka, Yesus pun tidak memberikan jawaban yang pasti. Yesus hanya menjawab, "Kalau begitu, aku pun tidak akan mengatakan kepadamu dengan hak siapa aku melakukannya semua ini." Jawaban Yesus sebenarnya bukan untuk mengakhiri diskusi. Yesus membiarkan pertanyaan itu tetap menjadi pertanyaan. Karena Yesus memberikan kesempatan bagi para imam, para ahli Taurat, serta pendengarnya yang lain untuk menemukan jawabannya sendiri dan terus belajar lewat proses pemikiran yang mereka dapatkan. Nah, masih ada ternyata saat ini kalau kita temukan anggapan yang menyatakan sebenarnya bahwa akal dan iman adalah dua hal yang bertentangan. Beriman membutuhkan percaya, sedangkan akal yang cenderung kritis dan mempertanyakan segala sesuatu tidak dibutuhkan dalam beriman. Tentunya pemahaman itu tidak tepat dan keliru. Telah lama diyakini oleh para pemikir iman Kristen bahwa iman dan akal seharusnya berdampingan, saling mengisi. Sebagai contoh, Anselmus, seorang ahli teolog, telah lama mengatakan iman itu adalah proses pencari pengetahuan. Bahkan Paulus Yohanes 2 menggambarkan bahwa iman dan akal ibaratnya dua sayap, di mana roh insani menanjak naik menuju kebenaran. Oleh karena itu adik-adik, rasa ingin tahu adalah hal yang umum terjadi dalam diri kalian sebagai remaja. Bahkan orang dewasa seperti kakak pun masih banyak hal yang ingin ditanyakan. Masih banyak hal yang masih menjadi proses perjalanan untuk menemukan jawaban. Itu sebabnya kita perlu belajar bertanya.
agar rasa ingin tahu kita mendapatkan arah jawaban yang tepat. Belajar bertanya juga sebenarnya bisa kita latih di ruang kelas kita saat online. Seringkali kalau kelas online kita menemukan suasana kelas yang sangat hening karena mungkin ada rasa tidak nyaman untuk bertanya. Padahal itu adalah kesempatan kita untuk mengembangkan rasa ingin tahu kita dan menemukan jawaban yang tepat. Oleh karena itu, ayo nih, lewat cara sederhana, simple yang kita jalani setiap hari. Mari kita memanfaatkan ruang belajar kita yang di sekolah atau di kampus untuk bertanya. Tentunya ya kita tahu ya, cara bertanya yang tepat yaitu dengan baik, sopan, dan pertanyaannya itu bermanfaat agar menambah pengetahuan dan ilmu kalian. Dan sebaiknya juga pertanyaan itu berisi niat yang tulus ingin belajar, bukan karena kita ingin menjatuhkan atau karena kita iseng aja ingin mempermainkan, misalnya teman yang presentasi atau teman yang sedang memperlihatkan hasil kerjanya. Sehingga kita tahu bertanya itu adalah proses belajar kita, proses mengembangkan akal budi kita, proses kita menjadi pribadi yang lebih baik. Karena ingat, hikmat akal budi itu adalah pemberian Tuhan yang harus kita pakai dengan maksimal agar kita menjadi manusia yang tidak sekedar memiliki banyak hal dalam bentuk materi, tapi juga memiliki banyak hal dalam hikmat pengetahuan. Berani bertanya, jangan takut, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri, kita akan memasuki pengakuan Imam Rasuli. Marilah kita bersama mengaku iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan Imam Rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota remaja dan pemuda yang berulang tahun pada tanggal 23 sampai 29 Agustus 2021. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kembali menyadarkan kami bahwa kami harus belajar untuk menjadi pribadi yang lebih berani. Bukan saja berani mencoba hal baru, tapi berani untuk bertanya dan kemudian mengeluarkan isi pikiran kami. Mungkin selama ini kami dikuasai begitu banyak rasa takut. Kami takut ditolak, kami takut ditertawakan, atau takut dianggap aneh. Padahal setelah kami belajar, setelah kami bertumbuh, banyak hal yang menjadi tanda tanya bagi kami, dan seringkali kami tidak menemukan jawabannya. Kemudian ketika kami juga semakin dikuasai rasa ingin tahu, kami mencoba mencarinya, tapi seringkali jawaban yang kami temukan bukan jawaban yang tepat dan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan akhirnya itu membuat kami menjadi anak muda yang hilang arah. Oleh karena itu Tuhan, kuatkanlah hati kami untuk berani mencoba dan mencari jawaban yang tepat. Jangan biarkan rasa tidak nyaman, rasa tidak percaya diri ini yang menguasai hati kami. Karena masa muda ini kami ingin pakai menjadi anak muda yang produktif, kemudian tidak berlalu begitu saja, dan ketika nanti kami memasuki usia dewasa, kami sudah memiliki begitu banyak bekal pengetahuan dan pengalaman hidup
dan kami diizinkan dan memperoleh masa depan yang sesuai yang kami cita-citakan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekolah kami, pendidikan kami, kesehatan kami. Ajar kami untuk bersyukur ketika kami dimampukan melewati masa-masa kehidupan ini. Kami bersyukur untuk kemampuan kami beradaptasi dengan kondisi yang terus kami boleh jalani hingga saat ini. Ajar kami untuk terus bijaksana, menerima dan menjalani kondisi apapun yang sedang terjadi saat ini, dan terus menjadi anak muda yang produktif dan tidak menyalahkan keadaan atau orang lain. Kami juga bersyukur untuk orang tua dan pengasuh yang sudah Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami didampingi, dipelihara, dan dijaga. Mohon maaf ketika kami masih saja menyakiti hati mereka dan membuat mereka kecewa karena dorongan emosi mudah kami. Ajar kami untuk lebih bisa mengontrol diri, mengontrol perkataan, dan mengontrol perbuatan kami. Kami juga berdoa untuk gereja kami yang dimana kami diberikan kesempatan untuk beribadah, dan terima kasih juga untuk setiap tim yang berada di balik layar yang sudah menyiapkan ibadah online ini, sehingga kami tetap bisa datang ke hadirat-Mu, memuji Engkau, serta mendengarkan firman-Mu, serta diajak untuk bisa bersaat teduh dan kembali mendekatkan hati dan pikiran kami hanya kepada Engkau. Kami berdoa untuk negara kami. Terima kasih untuk pemerintah yang sudah bekerja keras untuk membuat kondisi Indonesia bisa lebih baik. Biarlah kami juga diberikan kesadaran untuk ikut terlibat aktif dengan program pemerintah yang tujuannya mendatangkan kebaikan bagi seluruh rakyatnya. Terus berikan mereka hikmat, berikan mereka damai sejahtera, sehingga mereka terus juga dimampukan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, bukan berdasarkan apa yang menjadi kepentingan kelompok. Ini doa kami Tuhan Yesus, yang kami sadar jauh dari sempurna, tapi kami hanya datang dan membawa kepadamu seluruh rangkaian doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dari Imamat 19 ayat 5. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Seraya kita mempersiapkan persembahan, mari kita memuji Tuhan dengan mengangkat pujian dari segala puji syukur. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memberikan berkat yang Tuhan sudah kasih kepada kami. Berkati agar persembahan tadi bisa bermanfaat untuk sesama kami dan untuk membangun gereja kami. Berkati tangan-tangan yang mengelolanya agar Tuhan memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan selalu hanya dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita sebagai remaja diajak untuk melihat bahwa bertanya adalah hal yang baik demi mendapatkan pengetahuan yang lebih baik dan lebih mendalam lagi. Untuk nyanyian jemaat, mari kita mengangkat pujian
Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan beri kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.